Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak ibu guru yang ibu guru sayangi, kelas 2 Ibnu Sina. Nah, ibu berharap anak-anak semuanya selalu beradaan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk pagi ini semuanya masih tetap semangat ya mengikuti pelajaran. Nah, ibu guru berharap semuanya pasti semangat tentunya ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan masuk pada pembelajaran 2 subtema 4, yaitu hidup rukun di masyarakat ya. Nah, namun sebelumnya di sini ibu guru akan membacakan muatan imtak kita dulu ya. Nah, oke. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi. Niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Lafaz Ar-Rahim atau Rahim sama artinya dengan kasih sayang. Itu diambil dari lafaz Ar-Rahman. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, niscaya Allah akan menyambungnya dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutus tali silaturahmi, maka Allah akan memutusnya dari rahmatnya. Nah, berkatalah Abu Isa, ini merupakan hadis hasan sahih HR Tirmizi nomor 1847. Nah, di sini anak-anak kita diharapkan ya saling rukun lah, saling menjalin kasih sayang lah antar sesama tanpa membedakan ya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak ibu guru tetap menjalin silaturahminya walaupun kita belajarnya dalam jarak jauh ya. Nah, baiklah anak-anak, pada subtema ini kita akan mempelajari PB2, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, nanti anak-anak dapat menuliskan kembali percakapan yang berisi kalimat penolakan. Kemudian yang kedua, menyebutkan pengalaman sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Nah, baiklah anak-anak ibu guru, sekarang dengarkan ya teks percakapan berikut ini. Kemudian temukan kalimat penolakan yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya perankan percakapan dengan orang tua ya. Apakah itu ibumu, ayahmu, kakak, adik atau abang ya. Kemudian kirimkan nanti suara percakapan tersebut ke classroom kita. Oke nak, mari kita lihat dulu teksnya ya. Nah, ini dia teksnya ya. Nah, ibu guru bacakan teksnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 3 tokoh yang memerankan percakapan ini, yaitu Pak RT, Ayah Nina, dan Ayah Tony. Nah, baiklah kita mulai ya percakapannya. Nah, pertama Pak RT. Lihat Pak, ubin di tempat lari pagi ini sudah mulai rusak. Nah, kemudian Ayah Nina menjawab, wah betul Pak RT, ini bisa berbahaya untuk anak-anak. Lalu Pak RT berkata lagi, bagaimana jika kita bergotong royong mengganti ubin ini? Nah, kemudian Ayah Tony yang menjawab, saya setuju Pak RT, demi kenyamanan dan keindahan lingkungan kita. Pak RT berkata lagi, bagaimana jika nanti malam kita bermusyawarah menentukan waktu dan biayanya? Nah, kemudian Ayah Nina menjawab, maaf, nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat. Bisakah diundur besok? Nah, Ayah Tony juga menjawab, saya juga tidak bisa hadir Pak. Ya, saya juga tidak dapat hadir Pak. Nah, kemudian Pak RT menjawab, baiklah, musyawarah kita lakukan besok malam saja. Nah, begitulah kira-kira percakapan antara Pak RT, Ayah Nina, dan Ayah Tony. Nah, sekarang anak-anak coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai isi percakapan. Nah, mari kita sama-sama mencoba menjawabnya ya. Di sini Ibu arahkan anak-anak untuk menjawab menjawab pertanyaan yang sesuai isi percakapan di atas ya. Nah, pertanyaan pertama, siapa yang mengusulkan warga bergotong royong? Nah, siapa tadi ya yang mengusulkan warga untuk bergotong royong? Boleh dilihat pada teksnya tadi ya. Nah, tadi yang mengusulkan warga bergotong royong adalah Bapak RT, ya kan? Pak RT tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa gotong royong perlu dilakukan? Nah, ayo coba anak-anak jawab. Kenapa ya gotong royong itu perlu dilakukan? Ada yang bisa jawab? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Nah,
Ibu guru bantu ya. Nah, di sini gotong royong itu perlu dilakukan supaya pertama ya, pekerjaan yang lama untuk dilakukan bisa selesai lebih awal atau lebih cepat ya. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang berat atau yang banyak ya akan lebih mudah dilakukan apabila kita bekerjanya bersama-sama. Itulah manfaat dari gotong royong ya. Perlunya kita melaksanakan gotong royong ya. Semuanya untuk mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada kalimat penolakan dalam percakapan tersebut? Nah, ada nggak pada percakapan tersebut kalimat penolakan? Nah, tadi kita lihat ya pada percakapan PRT Ayah Nina dan Pak Tony ya. Nah, ada ya di sana ada Ayah Tony. Nah, saya setuju. Tuliskan kalimat. Apakah ada kalimat penolakan dalam percakapan? Nah, cut itu nanti ya, Cid. Nah, kalimat penolakan yang berbunyi menolak. Nah, sini coba kita lihat mana ya yang mengatakan penolakan. Nah, di sini ya, maaf. Nah, ada kata maaf ya. Maaf, nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat. Ya, berarti itu termasuk kalimat penolakan karena ayahnya Nina tidak bisa menghadirinya, namun dipakai atau digunakan kalimat penolakan yang sopan. Dia minta maaf dulu, maaf nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat. Nah, itu termasuk kalimat penolakan yang ada di dalam percakapan ya. Kemudian yang keempat, tuliskan kalimat penolakan yang ada dalam percakapan tersebut. Nah, dituliskan ya kalimatnya yang Ibu guru sebutkan tadi ya. Kemudian apakah ada kalimat yang menunjukkan persetujuan dalam percakapan tersebut? Nah, ada ya, tadi ada apa? Saya setuju PRT ya. Ayah Tony menjawab saya setuju PRT, setuju untuk melaksanakan gotong royong ya. Nah, anak boleh lihat lagi nanti percakapannya ya. Kemudian tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan tersebut. Nah, ditulis juga ya. Begitulah kira-kira ya nak ya. Ada kalimat penolakan, ada juga kalimat yang menunjukkan persetujuan di dalam percakapan yang Ibu guru bacakan tadi ya. Oke, anak-anak ngerti nggak sampai di sini? Insya Allah mudah-mudahan mengerti ya anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ayo diamati gambar apa yang dilihat nak. Nah, di situ ada gambar bapak-bapak, terus anak muda, bahkan ada anak-anak ya. Nah, bekerja bergotong royong. Nah, di sini ada warga bergotong royong membersihkan got. Nah, sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungannya kembali bersih. Nah, itu semua warga bergotong royong bekerja bersama-sama untuk membersihkan lingkungan tempat tinggalnya supaya lingkungan itu menjadi bersih. Kita yang tinggal di sana merasa nyaman dan enak ya. Nah, jadi kalau ada gotong royong di sekitar rumahnya anak-anak, nah anak-anak boleh ikut membantu sebisanya. Oke. Nah, kemudian coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini coba kita lihat gambarnya. Nah, kemudian Ibu guru bacakan ya. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Nah, lalu warga menjawab, baik Pak, tidak apa-apa. Nah, kemudian gambar kedua, mari kita beristirahat sejenak. Nah, dari gambar itu apa ya yang nanti kita akan pelajari? Nah, yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sikap apa yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Ya, tadi pada gambar pertama ada sebuah keluarga meminta maaf karena dia terlambat untuk mengikuti gotong royongnya atau kerja baktinya karena dia harus melaksanakan ibadah sesuai agamanya ya. Kemudian warga lain menjawab, baik, tidak apa-apa Pak. Nah, di sana adalah sikap toleransi terhadap perbedaan agama ya, menghormati agama orang lain.
jadi tidak perlu marah kita kalau ada salah satu keluarga terlambat itu untuk mengikuti goro atau untuk mengikuti kerja bakti gotong royong ya, karena dia harus melaksanakan ibadahnya. Kalau ibadah orang Kristen kan beribadahnya hari Minggu, kalau kita orang Islam ibadahnya setiap hari. Nah jadi karena satu keluarga tadi tidak bisa mengikuti, di awal waktu dia meminta maaf terlambat untuk datang, jadi kita harus memberi toleransi juga, membiarkan dia beribadah sesuai agamanya. Itu merupakan pengamalan dari sila pertama ya, menghormati agama orang lain, menghormati orang lain beribadah sesuai agamanya ya. Kemudian sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah di gambar kedua ada warga, salah satu warga mengajak mari kita beristirahat sejenak ya, jadi sama-sama memahami kondisi orang lain ya, karena kerja bakti, karena gotong royong bekerja bersama tentunya ada capeknya. Nah jadi diajak untuk beristirahat ya, toleransi antar sesama manusia ya, ada tenggang rasanya seperti itu ya. Nah, jadi anak-anak ibu guru sudah bisa ya memahami mana contoh pengamalan sila pertama di masyarakat, mana contoh pengamalan sila kedua di lingkungan masyarakat juga ya. Nanti anak-anak boleh lihat di dalam tabelnya ya, apa saja pengamalan sila pertama dan sila keduanya ya. Berikutnya di sini juga kita tuliskan juga lambangnya ya. Lambangnya ini pengamalan silanya seperti apa? Kira-kira kalau lambangnya yang bintang ini pengamalannya seperti apa? Oke. Dan di sini juga ibu ulang kembali ya. Kalau bintang itu sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan silanya pertama bisa ya menghormati perbedaan agama ya. Kedua menghormati orang lain yang sedang beribadah ya, walaupun berbeda agamanya dengan kita ya. Kemudian di sila kedua bisa juga toleransi antar sesama manusia ya, menghargai sesama manusia ya. Atau di sekolah kemarin juga sudah kita pelajari apa nak kemarin di sekolah. Nah pengamalan sila keduanya ya, tidak membeda-bedakan teman jenis kelaminnya ya, kita berteman dengan semuanya, menghargai semua teman. Nah kalau di lingkungan masyarakat kita harus menghargai sesama manusia ya, seperti itu. Nah oke anak-anak sudah paham sampai di sini ya nak ya. Insya Allah ibu guru doakan mudah-mudahan anak-anak memahaminya. Sampailah kita pada tugas kita hari ini nak. Nanti anak-anak ya silahkan kerjakan buku tematiknya halaman 94, dibaca terlebih dahulu ya nak ya. Untuk menjawab soal-soal anak-anak diwajibkan membaca soalnya terlebih dahulu ya, membaca soal itu dengan teliti dan dipahami apa maksudnya, maksud dari pertanyaan. Langsung jawab saja ya, dipahami dulu pertanyaan yang ada di mana saja, mau UH nanti, mau ujian akhir, ujian semester. Kalau ketemu pertanyaan dipahami dulu pertanyaannya baru dijawab dengan benar. Nah kemudian rekaman suara percakapan yang ibu guru minta tadi di slide sebelumnya ya, anak-anak coba lakukan percakapan, boleh dengan papa, mama, abang, adik atau kakaknya, direkam ya, kemudian kirim ke Google Classroom ya nak ya. Selamat mengerjakan. Nah oke, untuk hari ini ibu guru cukupkan dulu pembelajaran kita sampai di sini. Insya Allah anak-anak memahaminya. Ibu guru ucapkan terima kasih kepada Ananda semuanya. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.